Kita punya saudara kelakuannya buruk, sering merampas hak kita, seperti saudara Nabi Yusuf. Kemudian kalau kita punya saudara seperti itu, apa yang kita perbuat? Bersabar atau berbuat baik? Bersabar dan berbuat baik dua hal yang berbeda loh. Nek bersabar, kue ora males, tidak membalas. Tapi kalau berbuat baik, kita balas keburukannya dengan bener sing di ya, berbuat baik. Kalau berbuat baik pasti sabar. Kalau sabar belum tentu berbuat baik. Kok ndang imbang tok deh. Nggih, innahu mayyattaqi wa yasbir. Tapi kalau Nabi Yusuf dipamari qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita. Pertama begini urutannya. Awake duwe dulur kandung, dek dulur tiri, dek dulur apa pokoknya dulur. Islam itu sangat memuliakan saudara. Bah itu saudara tiri, dulur temon, angkat, ono-ono ae. Itu dimuliakan. Dengan bukti apa? Bahwa bapak tiri selamanya tidak bisa menikahi anak tiri. Anak tiri selamanya tidak bisa menikahi ibu tiri. Selama orang tua itu dukhul apa dukhul itu? Ya tuhul anu pokoknya ya, orang tua kita sudah berjima dengan ibu kita, ibu kita itu maksudnya ibu kita nikah sama bapak tiri kita, berarti hubungan kita dengan bapak tiri ini seperti hubungan ayah. Karena apa? Karena haram dinikah. Makanya jangan bedakan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada saudara kita yang keluarganya buruk? Yang pertama kita bersyukur. Wong punya saudara jahat kok bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena orang bersyukur pasti ditambah. Orang bersabar masuk surga sama. Ya Allah, Engkau mengirimkan saudaraku dengan keburukannya agar aku bisa membalasnya dengan kebaikan. Sampai duit dulur jahat itu artinya kita dikuatkan oleh Allah dengan kejahatannya. Bersabar atas kejahatannya, setelah itu kita membalas kejahatannya dengan kebaikan. Masya Allah. Ini ajaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah membalas. Wong Nabi Yusuf masih kecil, sudah dibuang. Sebenarnya niat untuk dibunuh. Nabi Yusuf tidak membalas. Tapi justru yang diberi anugerah oleh Allah, Nabi Yusuf atau saudaranya? Nabi Yusuf. Mulane orang yang ngalah pasti mulia. Orang yang serakah pasti hina. Saya tidak mengatakan insya Allah, pasti. Karena itu sudah janjinya Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah bersabda bahwa orang tawadhu derajatnya diangkat oleh Allah, orang yang mengalah diangkat oleh Allah, orang yang sombong serakah dihinakan oleh Allah. Makanya penak jadi wong serakah apa penak jadi wong ngalah. Jadi kok sampean nganggo klambi apik, kok dulure lewat, "Dik, klambine kok apik." Tak minta, "Dik, monggo Mas, wis gak usah mikir maneh." Siap ya? Allah akan memberi baju yang lebih. Kakak liwat neh, "Le, jendelamu kok apik, pengen mbok copot to Mas." "Monggo." Nyoh, nanti sama Allah diganti jendela yang lebih baik. Itu kuncinya. Pertama, kalau ada saudara kita jahat sama kita, bersyukurlah. Setelah kita bersyukur, bersabar. Setelah bersabar, kita membalas. Tapi membalasnya dengan kebaikan, mengamalkan ilmunya. Tapi sama saudara saya, setiap saya kesana bawa wewean. Wewean itu ater-ater. Jadi kalau di Jawa ada wewean ater-ater itu isinya pitik merkungkung, endok, ya, terus nasi, terus jangan lauk pauk. Kemudian diserahkan ke saudara yang membenci kita, digawak, dibuang. Kita ngasih lagi atau tidak? Bukan kita yang membuang. Kita ingin bersedekah kepada manusia. Tapi Allah memberi gambaran kepada kita, keikhlasanmu baru sebatas sedekah untuk ayam. Jangan marah. Alhamdulillah di gua gak popo, sesuk balik mana.
Ketok era patek setuju ketok. Patek setuju ketok. Dalam nggih. Ada satu kisah Ma'ruf Al-Karhi itu punya tetangga bukan muslim, Nasrani, tetangga petembo lah, namanya orang ulama zuhud, tembok itu gak leponan, kamarnya Ma'ruf Al-Karhi iku pas WC, jadi nek buang air besar iku merebes, ditadai karo Ma'ruf Al-Karhi tos ambune yo ora karu-karuan, iku coro sampean iku wong Nasrani iki diapake kok bres langsung bres. Ma'ruf Al-Karhi bersyukur, ini mungkin Allah memperingatkanku bahwa derajat kamarku baru sebatas bau busuk yang aku terima, sampai suatu saat ini kok nggak ada bau, kemana? Akhirnya Ma'ruf Al-Karhi bertamu, ternyata saudaranya sakit, sudah tidak kencing, sudah tidak buang air besar 3 hari, tidak buang air besar 3 hari. Akhirnya nggak ada yang merawat, dirawat oleh Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian ada temennya ini buang air besar di rumahnya, dia tahu, tos ya Allah, ini apa? Itu adalah WC-mu yang tepat bersebelahan dengan kamarku. Berapa kamu bersabar? Berapa tahun? 14 tahun. Nggak pernah protes. Apa kata orang Nasrani? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya benar dawuh Kanjeng Nabi, al muslimu mir'atul muslim. Kalau kita ngajak orang masuk Islam, nggak usah keluar-keluar takbir di tengah jalan. Berikan perilaku terbaik, inilah perilaku muslim, yaitu tidak membalas kejahatan orang lain dengan perilaku jahat, tapi balaslah dengan kebaikan. Masya Allah. Qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepadaku. Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, pertama lakukan bersyukurlah. Bersyukur, ya Allah, terima kasih Engkau mengirimkan orang ini kepadaku, sehingga aku akan kuat, aku akan bersabar. Kemudian doakan dia, kirim Fatihah tiap tengah malam, Al-Fatihah ila wong kae, Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah agar hatinya lunak. Ojo mbok rasani terus kue gak duwe prestasi apa-apa ning gone wonge. Bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, jawabannya qad manallahu alaihi. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyiakan pahalanya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah. Makanya kemarin ketika saya nilai Zam-Zam, jadi Zam-Zam itu dulu kan di dekatnya Ka'bah, sekitaran Ka'bah, di sekitaran Jabal Abdul Qubais. Sekarang ditampung. Ketika saya melihat penampungan Zam-Zam itu, teringat pada satu cerita bahwa kita itu harus mengajarkan saudara kita, istri kita dengan kesederhanaan berpikir bahwa prestasi tertinggi kita di hadapan Allah di dunia dan akhirat adalah ghufran. Orang yang sukses itu bukan orang yang berpangkat tinggi, berjabatan tinggi. Siapa orang yang berhasil, yang sukses? Adalah orang yang mendapatkan ghufran, ampunannya Allah. Ya, kalau dia dapat ghufran, dapat ampunannya Allah, itulah orang yang sukses. Siapapun. Bisa jadi ketua rumah sakit, dapat ghufran, sukses. Kiai dapat ampunan Allah, sukses. Makanya kita hidup itu hanya ingin mendapatkan rahmat ampunannya Allah. Saya teringat satu kisah, Zakaria Al-Ansori itu punya 2 anak gadis. Siapa Zakaria Al-Ansori? Beliau ulama yang hidup di Mekah. Dia muftil Haram, dia mufti Mekah, Madinah. Zakaria Al-Ansori punya
dua putri yang cantik yang dinikahi oleh santri beliau sendiri. Jadi biasa kiai dua anak wedok terus mek mantu santri itu sudah ada sanatnya. Nah, ini yang santrinya yang diambil mantu namanya itu Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Imam Ar-Romli. Kalau kita sering baca kitab-kitab fikih itu ada Imam Nawawi dan Imam Ar-Romli. Lah Imam Nawawi itu rivalnya Imam Ar-Romli. Rival itu maksudnya kelasnya sama. Dilalah kersane Allah, Ibnu Hajar Al-Haytami karena hidup di padang pasir, di padang tandus di Mekah. Ibnu Haytami hidupnya sederhana, kekurangan. Sedangkan Imam Ar-Romli, beliau hijrah ke Mesir. Jadi anak sing wedok dibawa ke Mesir satu, dibawa Imam Ar-Romli, yang satu tetap di Mekah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami miskin, Imam Ar-Romli di Mesir kaya raya. Suatu saat dua orang anak dan menantu ini berkumpul. Yang laki-laki mujalasah dengan para lelaki, yang perempuan juga mujalasah dengan perempuan. Nah akhirnya adik iki ngomong ning ngene Mbak Ani. Sing bojone Ibnu Hajar matur, "Mbak, yo Dik, bejo Mbak, Pak sampean." Loh kenapa Dik? Masya Allah sampai dinikah oleh Imam Ar-Romli, ulama yang masyhur, fikih, hadis masyhur, kaya, tidak kekurangan satu apapun. Beda dengan suamiku yang di sini, di padang tandus ini, kekurangan. Ibnu Hajar Al-Haytami mendengar pembicaraan itu, bahwa ternyata istrinya masih membandingkan kekayaannya dengan kakaknya. Akhirnya Imam Ar-Romli pulang beserta istrinya. Ibnu Hajar memanggil istrinya, "Dek, nggih Bah, ayo melu aku. Teng pundi Bah jalan-jalan?" Diajak ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam ini Ibnu Hajar Al-Haytami nimbo, mengambil satu timba air. Ada istrinya. Satu timba air ini didamu oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. "Ya ma'a Zam-Zam, wahai air Zam-Zam, kun dhahaban biidznillah." Jadilah engkau emas atas izin Allah. Seketika air Zam-Zam satu ember, satu timba, seketika menjadi emas. Kun dhahaban biidznillah. Saking iktimatnya, saking sesandenane Ibnu Hajar kepada Allah, sampai air Zam-Zam pun nurut. Ya ma'a Zam-Zam, kun dhahaban biidznillah. Wahai air Zam-Zam, engkau jadilah emas atas izin Allah. Seketika jadi emas. Dek, nggih Bah, ikhtari baina dhahab wa Ibnu Hajar Al-Haytami. Dek, pilihlah di antara emas atau Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau engkau memilih emas, bawalah emas ini ke rumah, tapi aku akan meninggalkan rumah ini. Kalau engkau memilihku, maka biarkan emas ini pergi. Nangis bojone. Nangis, ya Allah, salah. Banding no iku apa? Salah. Kira-kira kalau istri ini jenengan, istri ini jenengan kok kon milih emas sak ember karo milih jenengan, pilih pundi? Masya Allah. Akhirnya karena inilah ulama-ulama dulu seperti itu biasa, mengajarkan istri-istrinya untuk zuhud. Maka kemarin itu saya itu agak tersiksa ketika di Mekah itu tersiksa satu hal. Tersisa satu hal ini bagi yang ingin poligami dengarkan. Bagi yang ingin poligami dengarkan. Saya itu satu kamar dengan ulama-ulama hebat, ulama-ulama sepuh yang semua istrinya banyak. Ada yang 4, 3, 2. Saya selama 24 hari di Mekah itu dibully sama kiai-kiai sepuh. Nanti orang muslim itu yang istrinya satu
masuk neraka dulu sebelum ke surga. Iki ojo roh bojomu ya. Nanti orang muslim yang istrinya satu masuk neraka dulu sebelum ke surga. Loh kenapa bah? Saya katakan gitu. Karena nanti kamu akan ditanya. Misalnya siapa? Hati, istrimu berapa? Satu. Kenapa istrinya satu? Takut sama istri. Barang siapa takut kepada selain Allah, itu tempatnya surga atau neraka? Loh, harus dijawab loh. Kacau gitu. Lah ya barang siapa yang punya rasa takut kepada selain Allah, itu tempatnya surga atau neraka? Nah, ya aku jawab. Itu bagi yang istri satu. Makanya saya agak diteror sama ibu-ibu. Pak Yai jangan nikah lagi. Kenapa? Kan suami saya muridnya Pak Yai. Kalau tiru repot. Waduh, urung-urung mesti teror. Saya pahami. Kenapa ulama-ulama yang bareng saya itu istrinya banyak tapi bahagia? Bahagia betul, saya menyaksikan bahagia betul. Ketika telepon mesra, mereka saling berkirim kabar sesama istri satu dengan yang lain. Ternyata saya tanya, apa resepnya Pak? Satu. Mereka dari awal memang kita tarbiyah. Ketika awal menikah sudah ditarbiyah untuk satu, melakukan semua sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sunnah qobliyah ba'diyah dikerjakan, sunnah Senin Kamis dikerjakan, tahajud duha dikerjakan, pakai celak dikerjakan, siwak dikerjakan, semua sunnah dikerjakan, dan istrinya diajak untuk melakukan sunnah itu, sehingga istrinya sangat taat, sangat sholihah. Ketika semua sunnah sudah dikerjakan, ulama ini bertanya, Dek, ya Pak, sunnah apa yang belum aku kerjakan, Dek? Jangan sampai Rasulullah nuntut saya karena ada sunnah yang belum aku kerjakan. Apa kata istrinya? Masya Allah, Pak, tinggal satu yang belum, Pak. Rasulullah istrinya banyak, apa hanya saya? Kerjakan, Pak, jangan sampai apa tidak melakukan sunnah. Loh, wong rai-rai ngene. Wah, masih banyak sunnah yang lain yang belum kalian kerjakan. Istrimu masih banyak tahu celamu. Umpomo bojomu, istrimu tak kasih 2 kain atau 2 kertas putih, tak suruh nyatet kebaikan suami dan keburukan suami, 2 kertas sama-sama putih, kira-kira banyak baiknya atau buruknya? Lah ngono ke apa poligami? Oh, saya lagi sadar, Masya Allah, oh berarti ada ilmunya. 2, tanamkan pada istri kita bahwa kita ini milik Allah. Ketika awal menikah, Dik, kita ini hamba Allah. Sebagai hamba, jangan mencintai hamba terlalu berlebihan. Adik mencintai abah seprapat saja. Begitu juga saya mencintai adik seprapat saja. Jangan takut untuk kehilangan, dan jangan takut untuk dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa betul-betul fokus beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya kita makhluk untuk beribadah, makhluk Allah. Seprapat. Kalau istri sudah mencintai hanya seprapat, kita mencintai seprapat, masih ada 3/4 yang lain. Sisanya. Oh, jadi ditarbiyah dari awal. Urung lagi kobil tuh nikah adik, hidup semati deh. Pas 100% wis angel-angel. Ada yang siap poligami lagi? Tarbiyahnya, kalau Anda bisa mentarbiyah, monggo. Jangan gunakan poligami sebagai alat candaan, tapi harus betul-betul dengan ilmu yang baik. Tak tanya, Bah, pesantren, Bah, ketika istrinya satu, anaknya baik-baik, Bah, usia SMP baik, usia SMA baik, menikah lagi, brutal anaknya, benci sama abahnya. Lah itulah, kalau ingin poligami jangan menunggu anak besar. Kapan? Yo saat anak-anak kita masih kecil, tahunya ini ibu 1, ibu 2, ibu 3, nggak terkonsep.
nggak terkontaminasi dengan cerita-cerita orang banyak. Kalau Pak Eko, duh anakku SD. Ah, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bersyukur, bersabar, bertakwa, membalas keburukan orang lain dengan kesabaran dan dengan kebaikan, maka Allah pasti memberi anugerah kepada kita. Enak ya? Jadi kalau seperti ini, orang itu nggak akan punya musuh. Yang ada hanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Sehingga hati ini menjadi lapang. Orang-orang yang hatinya sempit, sumpek, ruwet, itu karena pasti mikir makhluk. Kalau mikir Allah, mikir akhirat, nggak ada sumpek, nggak ada ruwet. Yang di sini yang paling sumpek siapa? Atau yang sumpeknya ringan? Mas Anto sumpeknya apa? Sesuk sing gawe tuku wedake bojo habis yo. Makhluk kan yang dipikir. Pun. Berarti jawabannya mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan mau bersabar, Allah akan membalas. Kemarin ada satu kisah nyata. Orang haji itu sekarang kalau masuk raudhah, raudhah itu satu taman surga yang ada di antara makamnya Rasulullah. Kalau sekarang, kalau dulu rumahnya Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi, di antaranya itu ada tempat sempit namanya raudhah, surga, taman surga. Kita masuk ke raudhah, maka sama halnya kita mencatatkan nama kita di surga. Allahumma amin. Semoga sama ini nanti semua bisa masuk raudhah dan nanti menyebabkan kita masuk surganya Allah. Allahumma amin. Sekarang orang haji itu harus pakai aplikasi. Kalau ingin masuk raudhah harus aplikasi download, namanya aplikasi Tawakalna. Tawakalna. 2 jam sebelum masuk harus daftar. Kita bisa membayangkan 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat, download kabeh. Kira-kira error napa mboten? Banyak erroran. Orang seusia saya sudah bingung. Saya gaptek, nggak pinter dolanan HP. Sama Mas Kofik dikasih HP yang berkekuatan tinggi, yo nganggur isi WA tok. Disuruh aplikasi download Tawakalna, nyerah, nggak bisa. Orang-orang berebut jalan menuju raudhah dan makam Rasulullah itu digawe umat ngene. Jadi ben antri panjang, sudah ada aplikasi masuk, Ketika itu saya dan teman sama staf Nurholik ya, mau download bagaimana? Wong kita nggak bisa. Tapi saya meyakini bahwa doa yang terbaik adalah doa yang berada di dalam sholat. Tak baleni. Donga yang terbaik adalah doa yang ada di dalam sholat. Lengkap di dalam sholat itu doanya. Butuh doa apa? Lengkap. Doa nyauri utang ada. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, berilah belas kasih kepadaku. Wajburni, wajburni artinya nambeli. Barang sing kurang ditambeli, barang sing ora lunas di lunasi. Wajburni ono. Itu bagi yang punya hutang ngocono. Atau bagi yang usahanya seret, setiap mau buka apapun, Rabbi fili warhamni wajburni warfani watini wafini wafani, buka tokone. Bengkel kok sepi, Rabbi fili warhamni wajburni, buka bengkele. Pijet kok sepi, Rabbi fili warhamni, pijetane lari. Sama. Kalau kita ingin masuk raudhah, Allah sudah memberi doa kepada kita di dalam sholat, doa yang terbaik. Bagaimana salam kepada Rasulullah sudah diajarkan di dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Ketika itu harapan saya hanya satu, ya Rasulullah. Ketika saya di Jawa, ketika saya di Indonesia, saya selalu mengucapkan salam untukmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka di tempat yang sedekat ini hanya 50 meter, hanya memandang makbarohmu, kenapa engkau tidak memanggilku ya Rasulullah? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak orang ngurusi HP, saya nggak ngurusi HP. Saya selalu memanggil Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjagaan yang ketat, tepat pada angka 116 Assalamualaikum ayuhan nabi itu ada askar melengak. Ada askar melengak. Datang. Ila Raudhah katanya. Apakah kamu mau ke Raudhah? Saya langsung nangis, ya Rasulullah, engkau mengirimkan orang. Aku menjawab, na'am ya habibina. Langsung Ustaz Khalid dong, harik, semua disuruh minggir. Semua disuruh minggir. Masya Allah, masuk ke Raudhah, sholat 2 rakaat, doa, kemudian ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, jangan panik. Bingung urusan dunia, tasreh, download, itu urusan dunia. Kalau kita jauh-jauh dipanggil oleh Allah dan Rasulullah dari sini untuk ke sana, ya sandarannya sana. Ojo. Pun, wa mayyattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berarti inti dari kesabaran itu berbuat atau ikhtiar. Inti dari kesabaran itu berbuat dan berikhtiar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke padang tandus bersama Hajarna, bersama Sayyidah Hajar, Nabi Ismail yang masih bayi, Nabi Ibrahim berpaling. Hajar kaget. Wahai Nabi Allah ya Khalilur Rahman, tegakah engkau meninggalkan kami? Karena secara basyariah, meninggalkan anak istri di padang tandus sendirian, tidak ada air, tidak ada apapun, secara basyariah manusia pasti tidak tega. Tidak menjawab Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar mengatakan, bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Khalilur Rahman, engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah atau hanya karena engkau takut aku cemburu kepada Sarah? Jadi bujune Nabi Ibrahim ono Sarah, ono Hajar. Kami dipisahkan yang begitu jauh itu apakah karena kamu takut kecemburuan atau ini perintah Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, karena ini adalah perintah. Baik, kata Hajar, tinggalkan. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Akhirnya Nabi Ismail mulai menangis karena haus. Di kepanasan yang begitu dahsyat, otomatis air susu pun tidak mengalir karena dehidrasi. Akhirnya berlarilah Hajar antara Safa dan Marwah yang sekarang disebut apa? Sa'i. Ini kesabaran, ini tawakal, ini takwa. Dengan sabar menaati perintah Allah namanya takwa. Sabar berikhtiar bukan berarti aku tawakal. Gusti Allah nek ngirimi banyu ora ya ceblok-ceblok dhewe. Itu bukan sabar, itu putus asa atau katok. Sabar dan katoken itu jaraknya sehelai rambut. Bedanya dari perbuatannya. Akhirnya berlari kecil. Ternyata Allah tidak mengeluarkan air dari ikhtiarnya Hajar, tapi Allah mengeluarkan air dari kaki suci kecil Nabi Ismail alaihissalam.
Mungkin pangapunten, kita berbuat baik belum tentu dari kebaikan itu yang berhasil, belum tentu, tapi dari yang lain yang akan berhasil. Maka kewajiban kita apa? Ya bersa'i tiap hari. Kita seperti hajar tiap hari, berikhtiar tiap hari, tapi Allah membahasnya lewat jalan mana? Wallahu a'lam. Misal Pak Wo karo Iwan, Pak Wo ki wonge apian, tak kakei, tapi Pak Wo nggak pernah balas, tapi wonge apian. Lah Iwan iki jarang tak kei, yo sebentar-bentar nutok, seedik nutok. Tapi ternyata kita mengharapkan suatu saat ketika kita sulit, harapan saya Pak Wo atau Iwan yang menolong. Ternyata justru kadang pertolongan Allah lewat orang lain. Seperti cerita roti yang diracun itu. Cerita roti yang diracun kemarin. Pun intinya apa? Takwa dan sabar.